Jadi saya akan share screen. Baik, sudah bisa dilihat ya. Baik, jadi pertama saya sampaikan salam dulu untuk Ibu Siti Maimunah yang lagi studi doktor di Jerman. Saya senang, saya juga bangga malam ini bisa berkenalan dengan Ibu Siti yang seorang perempuan berlatar belakang Muslim yang ternyata sudah sangat berpikir maju dan modern, dan ini jarang kita temukan perempuan Muslim yang hebat ya, yang seorang aktivis lingkungan, bahkan sudah malang melintang di NTT ya, Ibu Siti. Saya bangga dan bisa berkenalan. Bahkan Ibu Siti juga pernah ada di Molo. Itu Molo adalah tempat di mana mereka menolak tambang, dan itu berhasil. Penolakan mereka itu berhasil, bahkan mengalahkan pemerintah kabupaten dan para pengusaha. Jadi para pengusaha dan pemerintah menyerah dan angkat kaki dari proyek tambang di Molo. Nah, jadi pertama saya diminta untuk menyampaikan materi tentang penggundulan hutan yang merusak bumi, ya, penggundulan hutan yang merusak bumi ini. Dan ini menurut saya sesuatu yang judul yang menantang dan juga menarik, karena peringatan Hari Bumi ini juga sesuatu momen penting bagi kita, khususnya di NTT, untuk melihat sejauh mana situasi akhir-akhir ini membuat sebuah pelajaran yang mahal bagi kita di NTT dan juga bahkan di Indonesia. Jadi saya diminta untuk menyampaikan dari panitia, Bapak Simon dan Bapak Handoko, juga seluruh panitia dari GKI Jatim ini, Sinode Wilayah Jatim, untuk menyampaikan materi tentang penggundulan hutan. Nah, tadi selama Ibu Siti Maimunah memberi materi, ada beberapa yang sudah disinggung, sehingga mungkin nanti saya tidak lagi mengulanginya. Nah, yang pertama, tema besar ini, merawat bumi tiada henti, ini sesuatu tema yang sangat menarik dan cocok dengan keprihatinan dunia saat ini. Jadi ini bukan hanya persoalan kita di Indonesia, tapi juga sebetulnya ini persoalan dunia, ya, persoalan dunia. Nah, kalau kita melihat ya, khususnya akar kata dari penggundulan ini, maka kata dasarnya gundul, ya, ini dari bahasa Jawa ya. Jadi kata gundul ini seringkali orang kaitkan dengan kepala yang gundul. Artinya kepala yang tidak ada rambutnya sama sekali, ya, karena dicukur habis. Nah, bagaimana? Kalau dalam arti tertentu, kepala yang gundul itu mungkin bisa dianggap seksi, ya, atau menarik, ya. Jadi orang yang berkepala pelontos, kepala botak itu malah dianggap seksi. Jadi bintang film terkenal namanya Telly Savalas itu, bintang film yang terkenal karena kepalanya yang gundul ini. Dan juga artis Indonesia yang terkenal, almarhumah Julia Perez alias Jupe, juga punya kepala yang gundul. Ya, dan ini sesuatu yang dianggap ya menarik perhatian, bikin heboh dan membuat Jupe ya semakin terkenal. Tapi jika hutan yang gundul ini bukan lagi seksi dan menarik, ya, malah akan mendatangkan masalah dan bencana bagi manusia. Tadi Ibu Siti sudah singgung beberapa ya. Ya, karena hutan yang gundul ini yang dibabat habis tanpa ampun,
hutan yang semula ditumbuhi pepohonan, tempat tinggal berbagai spesies marga satwa, ini sekarang tinggal tanah kosong. Ya. Pohon-pohon yang tumbang berserakan. Ya. Habitat hewan yang ada di hutan itu juga turut musnah. Jadi beda ya antara kepala gundul dan hutan yang gundul ini sangat berbeda jauh. Nah, gundul juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menekankan penggundulan hutan sebagai upaya pembabatan habis hutan di suatu kawasan. Sifatnya bukan sementara lagi, melainkan permanen. Nah, ini yang kalau tema demikian, maka ini sesuatu yang ancaman bagi masa depan bangsa kita di Indonesia, tapi juga di dunia. Nah, saya khusus mau melihat dari konteks lokal di NTT, dan saya kira Ibu Siti Maumunah juga sudah pernah di NTT dan bisa tahu perkembangan ya, hutan-hutan dan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan merusak ya lingkungan itu. Nah, dalam konteks NTT sebetulnya ada SK Menteri yang telah melindungi hutan-hutan di NTT ya, khususnya SK nomor 357 ya. Jadi tentang perubahan peruntukan kawasan hutan yang bukan menjadi kawasan hutan 54.000 hektar itu dan seterusnya. Jadi ini peta kawasan hutan NTT menurut SK Menteri 357 tahun 2016. Nah, juga sejak 2014 juga telah ditetapkan di NTT itu ada kawasan hutan ya, dan ditetapkan ada beberapa kawasan hutan ya, 5, terutama 5, yaitu kawasan suaka alam ya, kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Jadi dari segi undang-undang ini sebetulnya semua sudah ada, ya sudah ada itu. Nah, dan kalau kita lihat pikiran dari Ibu Siti Maumunah yang sangat maju dan modern, progresif, ya, bahwa kebanyakan undang-undang kita juga ini mungkin ada celah karena dibentuk oleh kolonialisme. Kolonialisme tadi disinggung oleh Ibu Siti itu, sehingga ada celah-celah yang nanti bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak pengusaha konglomerat untuk masuk merusak lingkungan. Jadi kendati pun sudah ada perlindungan dari pemerintah, tapi hutan yang ada di NTT khususnya atau di Indonesia umumnya dari tahun ke tahun itu makin berkurang, ya makin berkurang. Misalnya dalam kasus Bob Hasan ya, almarhum yang sudah dia sempat dipenjara 2 tahun karena dia manfaatkan celah hukum dan meraup keuntungan besar-besaran ya. Dia dapat dana Bank Dunia tapi sambil itu dia merusak hutan di mana-mana termasuk juga di NTT. Nah, jadi kalau kita lihat khususnya konteks di NTT sudah ada perlindungan sebetulnya dari negara. Tapi hutan di NTT ini makin hari makin berkurang. Karena upaya-upaya perambahan dari masyarakat sendiri, dari oknum-oknum tertentu berupa pembalakan liar, illegal logging, pembakaran hutan untuk pertanian, peternakan, dan perumahan, dan kegiatan industri lainnya. Jadi ada wartawan ya, dari wartawan namanya Palce Amalo itu 2019 yang dibuat di media Indonesia itu, dia melihat ada 15.000 hektar hutan di NTT rusak per tahunnya. Jadi 15.000 hutan di NTT ini setiap tahun itu rusak ya, mengalami rusak berat. Dan ini sesuatu yang sangat miris bagi kita ya, bagi kita.
Nah, siapa sebetulnya pihak dan faktor-faktor yang memiliki andil bagi kerusakan hutan ini? Jadi dari hasil riset dan data yang saya peroleh, menunjukkan bahwa para pelaku perusak hutan dan faktor-faktor penyebab itu ternyata berkisar di sekitar 5 hal ini, ya, menurut saya, ya, riset saya. Pertama itu dari kalangan masyarakat petani atau urban. Kedua itu dari para oknum pengusaha atau perusahaan yang berusaha di bidang industri perkayuan. Ketiga itu dari oknum aparat yang membekengi atau mensupport para pengusaha atau perusak hutan itu. Keempat, ternyata juga dari oknum tokoh agama, ya, dari para pendeta juga, ya, turut bermain di situ. Dan kelima, dari teologi gereja yang miring atau berat sebelah, ya, teologi yang miring. Tadi Ibu Siti melihat bahwa dalam Islam pun juga ada teologi-teologi Islam yang belum sepenuhnya mengangkat, ya, mendukung perempuan untuk berperan secara mandiri dan bebas dalam kehidupan bersama kita di Indonesia. Nah, teologi gereja, khususnya dalam gereja Kristen, itu ada yang berat sebelah. Dan ini yang turut memberi andil bagi kerusakan hutan kita. Nah, pertama kita lihat dulu misalnya perilaku masyarakat. Ya. Perilaku masyarakat yang suka melakukan upaya ladang berpindah-pindah. Ya. Jadi kebunnya sering pindah-pindah setiap tahunnya. Untuk kebutuhan pertanian, ya, perkebunan, atau bahkan juga perumahan, ini menjadi penentu bagi kerusakan hutan yang kadang termasuk dalam hutan lindung. Bayangkan kalau hutannya dibakar, tempat burung-burung yang di darat, ya, burung-burung yang terbangnya rendah, itu turut musnah. Telurnya, anak-anak burungnya, atau binatang-binatang lain di hutan itu akan musnah. Ini sesuatu yang buruk, ya, dari perilaku masyarakat kita. Nah, juga dari oknum pengusaha atau perusahaan. Ya, ini mereka buat lebih skalanya lebih besar lagi. Kalau masyarakat kan kemampuan merusak hutan hanya pakai tenaga manusia dan itu mungkin tidak banyak sebetulnya. Tapi kalau perusahaan dan pengusaha mereka pakai alat-alat berat, ya, alat-alat berat. Dan ini akan merusak hutan lebih cepat, ya. Dalam tempo 1 jam mungkin ratusan hektar bisa musnah, ya, dalam sekejap karena alat-alat berat itu. Dan ini misalnya kita lihat dalam konteks di TTU, ya, di Kabupaten Kupang, di Fatuleu, ya, dulu Fatuleu hijau sekali, sekarang hanya tinggal batu-batu karang. Nah, ini juga akibat dari masuknya para pengusaha atau perusahaan untuk mengusahakan hutan, ya, secara bebas dan tak terkontrol. Nah, kita lihat misalnya dalam kasus pencurian kayu Solo Keling di TTU, ya. Ini kayu ini sebetulnya kayu yang sudah sangat langka, ya, dan juga dilindungi, ya. Dia masuk dalam appendix 2 dari CITES itu. Jadi ini sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi pencurian kayu langka ini. Tapi ini yang terjadi, ya. Tiap hari dari laporan itu dari ada Aliansi Masyarakat Peduli Hutan, disingkat AMPUH, ini melaporkan tentang pencurian kayu ini. Nah, mengapa mereka dengan bebas ini bisa masuk ke hutan negara dan juga bisa mengangkut dengan mudah dengan mobil dan lain sebagainya? Ini karena mereka mendapat bekengan. Jadi kendati para pelaku ini tahu bahwa perbuatan mereka ini melanggar hukum, ya, dan bisa dipenjara, tapi mereka tidak takut karena apa? Mereka mendapat dukungan, support dari oknum aparat yang korup, ya, yang bisa dibayar. Jadi keuntungannya dibagi dengan mereka sehingga kayu-kayu yang langka ini, hutan negara ini bisa diserobot, ya, potong dan diangkut dan diantarpulaukan.
Nah, misalnya dari kasus ini, misalnya ada mungkin Ibu Maimuna kenal ya, investigasi dari Desiana Lorenzo Taulin ya. Jadi ini dia katakan bahwa sebetulnya para pelaku itu bahkan sudah ditangkap oleh masyarakat. Tetapi karena didukung, disupport, dibekini oleh oknum aparat, mereka bisa bebas, ya, bebas dan tidak diproses sebagaimana mestinya. Sehingga misalnya ditangkap tahun 2017, tapi karena dibebaskan oleh oknum aparat itu, maka tahun berikutnya 2018 mereka beroperasi lagi. Nah, ini sesuatu yang sangat disesalkan oleh kita tentu, karena ini menjadi presiden yang buruk, contoh yang buruk, di mana hukum di Indonesia ini yang melindungi hutan kita ini ada kelonggaran-kelonggaran oleh karena oknum-oknum yang bermain ya di balik itu. Nah, sekarang kita lihat juga, dan ini mungkin Ibu Siti Maimuna juga nanti bisa tambahkan, yaitu permasalahan dengan proyek hutan tanaman industri. Ya, dan ini juga disingkat HTI. HTI ini juga banyak beroperasi di NTT sejak tahun 80-an, 90-an ya. Itu sangat kentara sekali. Mereka membabat habis hutan-hutan yang ada di Kabupaten Kupang, di Pulau Rote, di mana-mana di lain tempat, ya, di TTS juga. Dan hutan-hutan itu diganti dengan satu jenis tanaman saja untuk mensuplai proyek HTI untuk bahan baku bagi pembuatan bubur ya, bubur kertas itu. Dan ini sebetulnya proyek ini juga banyak melanggar hak-hak dari masyarakat sipil ya. Saya dulu juga ikut bersama teman-teman yang di LSM karena saya pendeta dan juga waktu itu wartawan lokal Pos Kupang. Saya pergi bebaskan teman-teman saya yang ditahan oleh oknum aparat di penjara karena dituduh menghasut masyarakat melawan proyek HTI. Saya pergi karena saya pendeta, apalagi wartawan, mereka takut dan bebaskan teman-teman saya itu. Nah, di sini kita lihat bahwa juga hal lain yang sangat miris ialah bahwa para tokoh agama juga tanpa disadari mereka diperalat. Ya, diperalat. Jadi perusakan hutan juga ini dilakukan oleh para pelaku yang mendapat pembenaran dari tokoh agama yang telah dibayar atau dibeli. Sehingga para tokoh agama ini yang menjadi pola anutan masyarakat turut mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, upaya-upaya pengerusakan hutan. Ya. Jadi kalau tokoh agama sudah bicara, masyarakat pasti diam saja. Ya. Jadi contoh kasus misalnya penggundulan hutan di Fatuleu, Kabupaten Kupang, era 90-an. Itu ada tokoh agama yang dibayar tiap bulan hanya 25.000. Untuk hadir dan berdoa setiap kali mereka bikin acara, lalu cari pembenaran dari teks-teks Alkitab bahwa upaya-upaya dikatakan upaya penghijauan HTI. Ya. Miris karena hutan dibabat tapi dibilang dihijaukan. Ini didukung secara teologis moral. Jadi honor yang sangat kecil 25.000 tapi tidak sebanding nanti dengan kerusakan alam yang besar dan berakibat bagi bencana kemanusiaan pada masa depan. Jadi ini sesuatu yang terjadi dalam sejarah. Ya. Lalu juga kita lihat, dan ini jadi pembelajaran bahwa kinerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan ini sangat buruk ya, kinerjanya sangat buruk ya. Jadi mereka tidak bekerja sesuai dengan kontrak, ya, sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, tapi bekerja hanya untuk bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Namanya kalau bisnis perkayuan ini, apalagi konglomerat sudah masuk di dalam,
pengeluaran kecil tapi untung harus sebesar-besarnya. Dan ini juga membuat bahwa angka ya hutan deforestasi ini menjadi tinggi sekali di NTT dan juga di Indonesia umumnya. Ya. Dan akan menimbulkan konflik-konflik sosial yang sangat tajam. Jadi ini misalnya konflik yang sudah terjadi sebetulnya sejak tahun 67, sejak zaman Orde Baru ini, bagaimana hak-hak penguasaan hutan ini sudah diberikan oleh Pak Harto untuk para konglomerat, sehingga bagaimana Bob Hasan kemudian dijuluki sebagai Raja Hutan ya Raja Hutan, Bob Hasan itu. Nah, yang terjadi di NTT juga dari hasil riset saya, yaitu bahwa kegiatan HTI di Kabupaten Kupang dan berbagai tempat di era 90-an itu menimbulkan berbagai-bagai penolakan masyarakat. Ya. Karena hutan-hutan lebat milik masyarakat atau milik suku ditebang dan diganti dengan jenis pohon untuk industri kertas. Jadi tadi Ibu Siti katakan benar ya, bahwa hak ulayat itu belum sepenuhnya diakui. Ya, walaupun memang dalam perundangan sudah masuk dalam regulasi, tapi dalam prakteknya ini belum sepenuhnya. Sehingga bagaimana tanah-tanah suku itu bisa diambil alih dengan mudah oleh pengusaha dengan izin dari pemerintah daerah atau siapa yang berkuasa, lalu mereka bisa mengupayakan bagi proyek-proyek mereka. Jadi ada masyarakat yang kalau menolak ditangkap, ya, diintimidasi, bahkan dicap macam-macam ya, dianggap melawan pemerintah, dicap PKI, ya, bahkan di beberapa tempat itu masyarakat orang-orang tua adat itu dijebloskan di dalam tahanan, di strom, ya, diberi strom. Dan ini sesuatu yang sangat miris terjadi. Nah, saya juga mau mengangkat di sini, ya, yaitu penafsiran teologi gereja yang keliru. Ya, penafsiran teologi gereja yang keliru. Jadi, kerusakan alam juga ini diperparah oleh penafsiran teologi gereja yang keliru dan berat sebelah. Nah, alam, dalam hal ini pohon-pohon yang besar dan yang dianggap keramat oleh masyarakat lokal, ini dianggap sebagai musuh Allah oleh para penginjil yang mengabarkan Injil di NTT. Jadi kita tahu bahwa Injil masuk di NTT ini era tahun 45 dan seterusnya, dan dominan ketika tahun 70-an, 67 sampai 70-an. Ini hutan-hutan besar, pohon-pohon besar itu menjadi korban karena dianggap sebagai musuh dari Allah, ya, musuh dari Tuhan, sehingga harus dimusnahkan. Jadi ini sesuatu yang miris juga, penafsiran teologi gereja yang keliru, yang justru membawa kehancuran bagi hutan-hutan kita di NTT. Nah, ini ada fakta yang saya bisa bagikan di sini, ya, pemahaman teologis yang keliru. Dan ini saya muat di disertasi saya, ya, yaitu disertasi dalam bahasa Jerman waktu saya pertahankan di Heidelberg. Jadi ini penuturan dari Rudolf Ora dan juga Boaz Nitti. Jadi pemahaman teologis yang keliru ini berdasarkan penafsiran Alkitab yang kurang akurat. Bisa juga memberi sumbangsi bagi kehancuran alam. Ya. Jadi Rudolf Ora ini 70 tahun seorang utusan Injil di Amarasi, Kabupaten Kupang, NTT. Jadi dia bertutur bahwa pada waktu dia muda, ya sekitar tahun 30-an, ia dan teman-teman turut serta dalam misi penginjilan menobatkan orang-orang di Timor yang masih kafir untuk masuk Kristen. Dalam misi itu ia bersama dengan para penatua, pendeta, dan penginjil mengadakan rute penginjilan, ya, dari satu desa ke desa lain. Pohon-pohon besar
sumber air, dan berbagai hal lainnya yang menjadi tempat penyembahan orang-orang Timur yang mau masuk Kristen dimusnahkan. Ya, ini karena apa? Pemahaman teologis yang keliru. Juga tuturan ora dibenarkan oleh Boas Niti yang bertempat tinggal di Tunbaun Amarasi. Jadi Niti mengesahkan sekitar tahun 57, ia dan serombongan pemuda gereja berjumlah kira-kira 400 orang memasuki hutan keramat di Batun dengan membawa Alkitab dan parang untuk merusak dan menghancurkannya. Jadi penghancuran tempat para iblis, ya, itu anggapan mereka. Jadi miris, ya, hutan dianggap sebagai tempat para iblis. Bahkan teks Alkitab Ibrani 4 ayat 12 sebagai dasarnya. Jadi di situ dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam, ya, pedang sending menebas pohon dan hutan, memusnahkan sumber-sumber air karena dipandang sebagai berhala. Nah, ini sebetulnya saudara, teman-teman semua, adik-adik semua, ini pemahaman keselamatan yang timpang. Ya. Jadi contoh-contoh kasus ini memperlihatkan suatu corak atau pandangan teologis mengenai alam semesta bahwa bumi ini dipandang jahat, ya, tempat para iblis, ya, sumber setan yang membahayakan. Jadi orang yang mau masuk Kristen harus memberikan hutannya untuk ditebang. Keselamatan manusia seakan-akan terlepas dari hutan atau alam, ya, terlepas dari itu. Jadi sikap demikian ini dilatar belakangi oleh pandangan teologis yang berkembang di tengah-tengah warga waktu itu, yang dikembangkan oleh para penginjil, ya, bahwa langit dan bumi ini akan berlalu dan akan dihancurkan oleh Allah. Allah akan menyediakan langit dan bumi yang baru bagi orang percaya yang berwujud dalam kota yang indah dan permai. Jadi itu Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 1 sampai 8 itu. Ini pemahaman keselamatan yang sebetulnya menurut saya nanti ini adalah sesuatu yang berat sebelah dan timpang. Nah, kalau hutan dianggap sebagai iblis, berarti dia langsung berhadapan dengan Allah, ya, musuh dari Allah. Jadi ini sebetulnya sikap tersebut didukung oleh pemahaman bahwa Allah sendiri mengamanatkan kepada manusia dalam kitab Kejadian untuk menaklukkan, ya, menaklukkan sang iblis itu dan berkuasa atas alam. Jadi penebangan hutan ini seakan-akan dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan mandat Allah sendiri, ya. Dan apalagi dipandang bahwa bukan hutan yang ditebas, tetapi setan dan para iblis. Ya. Nah, sehingga dalam situasi yang demikian, maka tidak heran misalnya kita lihat tuduhan dari Lynn White, ya. Lynn White itu dalam tulisannya The Historical Roots of Our Ecological Crisis, ya, ini dia menuduh bahwa akar permasalahan kerusakan lingkungan ini ada pada pemahaman teologi Yudaisme yang kemudian diteruskan dalam kekristenan yang tergambar dalam kitab Kejadian. Jadi agama Yahudi dan agama Kristen menurut White telah berabad-abad berupaya mendominasi alam dan bahkan telah menyebabkan perampokan dan penguasaan atas alam secara liar. Jadi karena itu saya sepakat sikap kritis dari Ibu Siti Maimunah tadi bahwa kolonial itu walaupun ada unsur agama di balik itu, tapi mereka sekaligus juga merampok, ya, alam oleh karena apa? Pemahaman yang keliru terhadap teks-teks Alkitab. Ya tentu pandangan White ini juga perlu didiskusikan lebih dalam. Saya sendiri juga sebetulnya tidak terlalu setuju, tapi karena sikap yang ada dalam kondisi itu, maka tuduhan White ini bisa saja kita anggap, ya,
patut dipertimbangkan sebagai bahan kritik ya, kritik untuk kita bagaimana melihat Alkitab secara baru dan peduli dan ramah terhadap lingkungan hidup kita. Nah, apa dampak ya dari penggundulan hutan? Tadi Ibu Siti Maimunah sudah menyinggung beberapa, dan saya hanya mau mengangkat menggarisbawahi sedikit saja bahwa dampak dan akibat dari pengerusakan lingkungan atau penggundulan hutan ini tentu dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Ya. Seperti banjir dan longsor. Dan ini secara aktual baru-baru terjadi di NTT. Ya. Jadi badai Seroja itu oleh karena perubahan iklim ekstrim yang terjadi. Dan kita merasakan buah-buah dari perilaku dosa kita, kejahatan kita, ya, sehingga badai Seroja itu tercipta, lalu membuat banjir, membuat longsor, dan berbagai korban berjatuhan di mana-mana. Ya, tadi Bapak Pendeta Simon sudah singgung di awal ya, bahwa kita NTT berduka itu karena dampak dari sebetulnya penggundulan hutan dalam tempo yang lama sejak tahun 60-an sampai dengan tahun 2001 ini. Dan hutan sebagai penyangga kehidupan ini juga rusak seluruhnya. Dan ini membuat pemanasan global dan membuat perubahan iklim yang ekstrim dan cenderung merusak. Ini dampak ya. Dampak yang nyata sekali, dan bagi kita orang NTT ini dampak yang betul-betul memukul dan membuat kita berduka cita ya, karena banyak orang yang kehilangan rumah, harta benda, usaha mereka, persawahan, kebun musnah, bahkan orang-orang yang mereka cintai, kasih meninggal. Bahkan sampai hari ini pun juga mayat mereka tidak ditemukan karena terbawa banjir atau tertimbun longsor. Nah, karena itu saya angkat pemikiran tadi Ibu Siti Maimunah sudah angkat beberapa ahli. Saya angkat saja satu ya, Shane Benton ini dan Falcon Lang. Dia bilang dampak lain yaitu habitat alami di hutan itu tidak lagi bisa menyokong kehidupan spesies asli. Jadi karena telah dirusak oleh penebangan dan pembakaran hutan. Misalnya saja, kalau hutan terbakar, maka tikus-tikus juga mati. Dan tikus-tikus ini kan dimakan oleh burung hantu. Ya, burung hantu dia adalah predator untuk tikus dan seterusnya. Dan ini akan mengganggu satu siklus kehidupan di sebuah hutan. Jadi organisme yang sebelumnya bisa mendiami terpaksa berpindah atau musnah sama sekali. Sehingga mengurangi keanekaragaman hayati. Nah, ini sangat miris sekali bagaimana longsor terjadi ya, karena memang daya dukung alam tidak lagi bisa mendukung dirinya sendiri. Air juga banjir di mana-mana karena itu pohon-pohon tidak lagi bisa menyerap air, menahan air, dan dengan mudah banjir masuk ke kampung, banjir masuk ke kota dan melabrak ya semua yang ada dengan gampang dan membuat bencana massal. Nah, saya juga mau mengangkat satu pikiran dari John Campbell Nelson dalam tulisannya yang menarik, yaitu jika bumi disalibkan, ya, antroposene sebagai tantangan teologis. Jadi beliau mencatat paling kurang ada 6 akibat utama dari kerusakan lingkungan yang saat ini dibicarakan oleh para ahli ya modern. Yang pertama itu bahwa lapisan ozon kita makin menipis. Ya, lapisan ozon ini makin menipis. Padahal lapisan ozon ini kan dia melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, kalau sinar ultraviolet ini gampang masuk ke bumi kita, maka akan menyebabkan kulit manusia itu kena kanker. Ya, kanker kulit. Dan ini amat berbahaya. Kedua, dampaknya ialah peningkatan karbon dioksida dalam udara, sistem pembakaran minyak bumi dan juga metan ini membuat peningkatan suhu udara. Ya. Tadi Ibu Siti Maimunah sebut sebagai greenhouse effect, itu tadi sudah disinggung gitu.
Dan ketiga, peningkatan keasaman laut dan pencemaran plastik di laut merupakan akibat dari pembuangan limbah manusia. Jadi kalau polusi plastik di lautan ini tidak bisa dihentikan, maka satu saat yang ada di laut ini bukan ikan tapi plastik, ya. Plastik yang penuh di laut dan ikan-ikan ya tidak ada lagi tempat bagi mereka, sudah diganti oleh plastik. Jadi yang keempat, penurunan drastis dari keanekaragaman hayati, ya, yang tadi saya sudah singgung disebabkan oleh tingkat pemusnahan spesies yang 100 kali lebih cepat dari apa yang terjadi dalam sejarah kita. Nah, penyebabnya adalah ya, perusakan habitat dan polusi dari kegiatan manusia. Dan yang kelima menurut John Campbell Nelson ini yaitu penurunan biodiversity akibat pemusnahan berbagai spesies, terutama lebah. Ya, lebah ini musnah secara massal, padahal fungsi lebah bagi kehidupan manusia ini sangat besar. Jadi 75% tanaman pangan kita secara global bergantung pada lebah dan binatang-binatang yang serupa. Dan lebah memainkan peran yang besar, ya, karena untuk polinasi dan tanaman tersebut dengan adanya polinasi baru dia bisa berbuah. Ya. Jadi tanpa lebah ini akan mengganggu produksi pangan manusia, masyarakat secara besar. Jadi bayangkan kalau lebah-lebah ini musnah, makin hari makin musnah dan tidak ada lagi lebah, maka kita juga tidak lagi bisa memproduksi pangan. Karena lebah 75% tanaman itu dibantu oleh lebah. Dan yang keenam, yang terakhir dari pikiran Campbell Nelson ini, dikatakan bahwa kalau kurang makanan memang cukup memprihatinkan. Tapi bagaimana kalau kekurangan oksigen? Jadi kalau makanan tidak ada, kita bisa puasa. Tapi orang tidak bisa puasa dengan oksigen. Dia harus tiap menit, tiap detik harus menghirup oksigen. Nah, ada aktivis lingkungan namanya Bill McKibben memberi peringatan ini. Di mana pada tahun 2015 sebuah artikel dalam Journal of Mathematical Biology mencatat bahwa kalau suhu udara laut secara global terus meningkat seperti yang sedang terjadi sekarang, maka pada tahun 2100 ya, ada kemungkinan bahwa panasnya laut akan menghentikan produksi oksigen oleh fitoplankton melalui fotosintesis. Jadi melihat bahwa 2/3 oksigen di dunia kita ini berasal dari fitoplankton. Jadi kalau tidak diproduksi lagi oksigen, kemungkinan besar akan menyebabkan kematian massal baik bagi manusia maupun fauna lain. Jadi ini 6 hal yang dikatakan oleh John Campbell Nelson. Dan kita sudah sampai pada fase di mana oksigen mungkin tidak, tapi kita sudah sampai pada fase di mana lihat saja, longsor, banjir telah memusnahkan semuanya. Orang-orang kehilangan rumah, orang-orang kehilangan mata pencarian, orang-orang kehilangan. Dan ini sesuatu yang aktual, ya, aktual yang terjadi di NTT saat ini. Nah, karena itu maka ini jadi pelajaran aktual yang berharga yang kita alami secara langsung yang sangat mendukakan hati kita. Nah, ini karena itu maka menurut saya melihat bencana demi bencana, melihat situasi yang menyedihkan ini membuat kita harus sadar, ya, saya kira sadar, ya. Jadi ketika kita lihat bahwa alam ini sudah berubah, dia makin ekstrim. Dia tidak lagi bersahabat seperti kita. Misalnya baru-baru badai Seroja itu saya tanya nenek saya tanya ibu saya, ibu kandung saya, apakah mereka pernah mengalami
bencana seroja seperti ini mereka bilang belum pernah, tidak pernah terjadi. Dan mereka sendiri baru merasakan bagaimana mulai jam 2 malam tanggal 5 itu bagaimana situasi yang mengerikan ya. Badai itu berlangsung sekitar 5-6 jam dan kita hanya melihat gelap gulita, bunyi seng yang hancur, rumah yang roboh di sekeliling kita, dan ini sesuatu yang begitu sangat menakutkan. Kita seperti sudah berada di neraka ya, berada di bahaya yang besar. Nah, karena itu maka kita membutuhkan satu spiritualitas ya, ekoteologi. Ya, kalau dalam konteks saya maka kita butuh spiritualitas ekoteologi Kristen kontekstual. Atau dalam agama lain juga bisa dikembangkan spiritualitas ekoteologi menurut agamanya ya. Jadi kita membutuhkan kajian-kajian ilmiah, kajian teologis dari berbagai disiplin ilmu dan juga dari berbagai agama untuk menjawab tantangan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Nah, yang bencana yang terjadi, banjir dan longsor di NTT ini bukan hanya satu agama. Dia tidak menghantam agama Kristen, tapi dia menghantam semua yang ada di wilayah itu. Entah mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, masyarakat kita dihantam. Jadi bencana tidak mengenal agama. Maka kita membutuhkan bersama-sama satu spiritualitas ekoteologi untuk menyadarkan masyarakat kita, menyadarkan semua pihak supaya sama-sama kita bertanggung jawab dan mendukung keberlanjutan kehidupan di planet bumi kita ini ya, sebagai satu tanggapan rasa syukur atas anugerah kemurahan Tuhan yang kita semua sudah terima. Nah, menurut saya mengapa kita harus berbuat sesuatu ya? Karena menurut saya kita tidak bisa berpangku tangan dan hanya menonton apa yang sedang terjadi. Ada 5 alasan teologis mendasar menurut saya yang harus kita ambil atau yang harus kita sikapi. Ya, jadi 5 alasan teologis yang mendasar menurut saya. Yang pertama itu bahwa sebagai orang Kristen kita harus menyadari bahwa kita adalah sebuah persekutuan. Jadi sebuah persekutuan yang telah dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan Allah. Persekutuan ini beda dengan sebuah kerumunan. Ya. Jadi persekutuan beda dengan kerumunan. Seperti kerumunan penonton yang menyaksikan pertandingan sepak bola. Di mana ada pemain di lapangan dan ada penonton yang berteriak-teriak mendukung. Atau mengeluh atau bahkan mencaci. Kita bukan kerumunan penonton. Tapi kita adalah persekutuan orang percaya. Sebagai persekutuan yang telah diselamatkan, kita terpanggil untuk menyelamatkan bumi yang dikasihi Tuhan ini. Ya, jadi dalam Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan Tuhan mengasihi dunia. Tidak dikatakan Tuhan mengasihi manusia saja, tidak. Tuhan mengasihi alam semesta ini. Tuhan mengasihi dunia. Nah, karena itu maka sebagai persekutuan kita terpanggil juga mengasihi apa yang Tuhan kasihani ini. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua menurut saya, paradigma lama yang menekankan bahwa kita akan diselamatkan dari bumi yang binasa, yang sifatnya pasrah dan pasif, ini mesti dirubah kepada paradigma baru bahwa kita adalah bagian dari bumi yang akan diselamatkan. Yang memang sudah sejak semula ada dalam karya penyelamatan Allah. Jadi sifatnya di sini paradigma yang sifatnya optimis dan aktif berkarya. Kalau yang pertama tadi lama itu kita pasif. Mau kita tunggu untuk diselamatkan saja. Padahal sejak semula Allah telah menyelamatkan bumi dan membuat kita juga untuk turut berkarya bersama Dia.
Alasan yang ketiga, yaitu menurut saya, kita juga perlu menggali kearifan budaya lokal untuk pelestarian alam. Dan ini saya pikir ada di mana-mana dalam budaya. Di Jawa ada, di NTT, di mana-mana kita bisa temui. Memang kita dapat belajar dari perspektif ekologi yang disuarakan oleh Alkitab, menimba pengetahuan dari para ahli dari berbagai bangsa di dunia. Namun menurut saya, kita jangan lupa untuk menggali kearifan lokal yang dapat menolong kita dan atau masyarakat tertentu untuk lebih dalam mengimplementasikan dalam gaya pemikiran dan cara hidup serta budaya mereka sendiri untuk memelihara alam. Ya. Jadi orang memang harus berpikir global, tetapi tanpa tindakan lokal di tempatnya masing-masing, maka ancaman degradasi ekosistem global terhadap lingkungan hidup ini mungkin tidak bisa kita kendalikan. Jadi yang kita perlukan berpikir global tapi bertindak lokal. Jadi kearifan lokal kita yang membantu mendukung pelestarian alam ini perlu kita dalami, kita gali, dan kita jadikan sebagai budaya hidup bagi masyarakat setempat. Pelestarian lingkungan hidup harus menjadi etos kehidupan seseorang setiap harinya dalam budayanya yang paling familiar, yakni dalam budaya dan bahasa ibunya. Ya. Jadi orang mengerti sesuatu dalam bahasa ibu lebih mudah dia laksanakan. Jadi dalam menasihati jemaat misalnya Rasul Paulus dalam Alkitab memakai himne-himne budaya lokal yang mudah dimengerti oleh jemaat, oleh warga ketika dia memperkenalkan Kristus. Atau dia menasihati jemaat-jemaat. Misalnya kita banding, misalnya Paulus ada di Areopagus, ya, Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Ketika dia memperkenalkan Kristus kepada orang-orang Athena dengan memakai budaya dan gaya berpikir mereka. Atau Paulus menasihati jemaat di Filipi ketika memakai himne Kristologi. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Itu adalah sebuah himne. Dan himne ini, nyanyian jemaat yang populer ini diangkat dan dipakai sebagai dasar untuk Paulus menasihati jemaat Filipi supaya bersatu dan mengacu kepada gaya hidup Kristus. Ya, nasihat itu ada di Filipi 2 ayat 1 sampai 5. Jadi ini alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, alasan teologis yang keempat, yaitu mari kita proaktif untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi personal atau juga komunal, tetapi dengan tidak mengembangkan ekonomi eksploitatif. Ya. Jadi kita hindari ekonomi yang eksploitatif, ekonomi yang menghancurkan dan merusak alam. Oleh karena kita memahami bumi sebagai tempat tinggal, sebagai rumah bersama bagi semua makhluk. Jadi bumi ini bukan milik manusia semata, tapi ini milik semua makhluk. Jadi Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menekankan tentang dunia sebagai rumah tangga Allah dan ekonominya sebagai tatanan ciptaannya. Jadi di sini penting sebagai gereja atau sebagai persekutuan orang percaya, kita turut dipanggil untuk berfungsi sebagai oikonomos Allah. Nah, seorang oikonomos Allah yang mampu mengintegrasikan secara kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab antara ekonomi dan ekologi. Ya. Jadi kegiatan ekonomi tidak menghancurkan ekologi. Perspektif ekologi menjadi inspiratif dan cerminan dalam setiap kegiatan ekonomi kita. Jadi kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tapi tidak merusak alam, tidak merugikan alam, tidak merugikan orang lain, tidak juga merugikan kaum perempuan, seperti yang ditekankan oleh Ibu Siti
Maimunah tadi. Nah, kelima menurut saya juga yaitu bahwa orang Kristen dimanapun di dunia telah dan sedang menanti parusia, ya, yaitu kedatangan kembali Kristus ke bumi. Tapi penantian parusia ini menurut saya harus dilakukan secara aktif dan inovatif. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita untuk menanti kembalinya Kristus ke dalam dunia, untuk menyempurnakan keselamatannya dengan bertindak sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, atau sebagai imago Dei yang turut aktif berkarya di dalam dunia bersama Allah, yang dulu telah bekerja, kini telah bekerja, dan selamanya terus berkarya dan bekerja. Jadi bukannya kita berpikir bahwa bumi akan menuju kehancuran, ya, dan menganggap sebagai takdir kita, nasib kita, tetapi seperti kata reformator, ya, Johannes Calvin, salah satu orang reformator, Johannes Calvin, bahwa karena kita telah ditentukan untuk selamat, maka karya keselamatanlah yang menjadi buah-buah kehidupan kita. Ya, sehingga melestarikan alam, menjaga lingkungan, itu adalah buah-buah dari keselamatan. Ya, menurut Calvin yang harus kita jalankan. Nah, itu ada selanjutnya di bawah ini saya berikan contoh-contoh bagaimana Paulus ya itu melakukan, ya, bagaimana penantian aktif, ya, mengkritisi jemaat yang dia layani di Tesalonika yang menanti parusia itu secara pasif. Ada yang tidak mau aktif lagi bekerja, mengikuti kewajiban sosial dan lain sebagainya. Jadi nasihati untuk hal-hal sifat-sifat itu dihindari. Nah, dari situ kita bisa simpulkan ada 5 bahwa orang Kristen terpanggil untuk memelihara alam, bukan untuk merusaknya. Jadi persekutuan itu bukan kerumunan. Kita harus mengubah paradigma kita menggali kearifan lokal, ya, kita menjadi ekonomos Allah, ya, untuk aktif bagaimana memelihara bumi ini, lalu kita menanti parusia secara aktif dan inovatif. Ya, ini kesimpulan yang bisa kita ambil. Nah, aksi-aksi apa yang kita sebagai sebuah persekutuan gereja bisa lakukan? Yaitu pertama, kita mungkin mengenali permasalahan lingkungan di sekitar kita. Ya, sebagai persekutuan kita kenali kira-kira permasalahan lingkungan kita apa. Dari situ baru aksi nyata terpadu dan berkelanjutan yang harus kita lakukan. Jadi kritik saya yaitu bahwa kadang-kadang gereja atau sinode hanya buat sesuatu yang wow besar di awalnya saja. Misalnya mari kita tanam pohon 10.000 anakan. Tapi setelah acara penanaman selesai, seluruh jemaat dilebatkan, sesudah itu habis. Lalu pohonnya tahun depan sudah mati karena tidak ada lagi yang memperhatikan, merawat. Nah, ini aksi nyata terpadu yang menurut saya harus berkelanjutan. Ya. Dan yang berikut, bagaimana kita membangun jaringan kerjasama lokal, nasional, dan internasional. Jadi saya bersyukur malam ini saya sudah dapat teman baru, Ibu Siti Maimunah. Nanti kita sama-sama alumni Jerman. Saya suka berkenalan karena beliau memiliki seorang perempuan Muslim yang sangat terbuka pikirannya, sangat maju, sangat pintar. Mari kita bangun jaringan, ya, kerjasama lokal dan nasional, bahkan internasional untuk bersama-sama memperbaiki lingkungan kita yang rusak ini. Dan yang terakhir aksi yang bisa kita lakukan yaitu kita merenungi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Kita bermeditasi, kita mengevaluasi, kita berefleksi, dan kita membaharui diri kita. Dan ini berulang terus-menerus sebagai satu lingkaran, ya, lingkaran yang baik. Nah, terakhir ada satu buku yang menarik. Kalau Ibu Siti Maimunah juga tertarik, bisa nanti pesan. Ini buku yang berjudul Spiritualitas Ekoteologi Kristen Kontekstual. Ini buku penghormatan untuk pendeta
Emeritus ya, Yunus Inabui ya. Penyuntingnya Ibu Ira feminis juga, dan oleh saya sendiri ya, diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia dan Pasca Sarjana UKW. Baru saja terbit, dan buku ini masih hangat-hangatnya. Jadi Bapak Pendeta Simon dan juga Bapak Handoko dan Ibu Elia dan teman-teman yang lain yang tertarik memiliki buku, nanti bisa dipesan kepada kami. Nah, itu saja materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Pendeta Simon. Iya, terima kasih Pak Mesak. Dari Pak Mesak kan kalau kita bicara bukan cuma manusia, saya kira itu penting sekali. Kalau kita bicara tentang hukum alam, saya selalu punya rumus gini. Bumi akan memperlakukan kita sama seperti kita memperlakukan bumi. Jangan kalau kita mengekstraksi, kalau bahasanya eksploitasi bumi dengan seenaknya, lalu bumi akan diam. Dia akan memperlakukan sama seperti kita memperlakukan bumi. Sepakat, betul. Nah, sekarang saatnya silakan bertanya. Ya, di chat ada pertanyaan, tapi misalnya kenapa pohon menimbun rumah, saya kira Pak Mesak sudah menjawabnya. Seroja itu bukan badai topan, seroja bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ya. Bahkan orang mengatakan bahwa sekarang ini di Indonesia tahun gitu ya. Kalau artinya badai itu punya waktu 7 tahun, 10 tahun, tapi sekarang ini setahun. Dan dia datang begitu. Lanina, Lanino, saya kira itu kemudian menjadi begitu dekat dengan kita. Saya kira Pak Mesak sudah menjawabnya. Nah, lalu kira Bu Mbak Siti tentang banyak mama, justru mama. Saya tidak tahu seberapa banyak menyaksikan film Odin. Ini itu kan ibu perempuan Jepang ya, yang gendong anaknya sambil masak, sambil nyuci. Lalu orang mengatakan bahwa perempuan itu multi talent. Ya, sebenarnya itu kalau teman-teman perempuan akan mengatakan istilah multi talent itu mengandung penindasan. Jadi ya udah, biarlah perempuan harus jawab tuh. Ibu Siti harus jawab. Jadi perempuan yang multi talent supaya laki-laki bisa nggak usah multi. Itu puji sambil merendahkan tuh. Mungkin itu nanti Mbak Siti bisa mengurainya. Tapi kali ini saya kalau ada host, tolong kalau ada yang raise hand begitu. Kalau dari chat saya lihat pertanyaan-pertanyaan yang penting itu. Ada yang mau raise hand begitu? Ya, mau bertanya silakan raise hand. Silakan. Ya, itu ada. Saya beri lagi satu orang. Nggak ada, oke. Silakan Ade. Silakan Mbak Ade. Ya, halo, selamat malam, shalom semua. Salam. Ya, baik Bapak dan Mama, semua teman-teman yang ada tergabung dalam Zoom ini. Saya berterima kasih karena ada banyak hal yang telah dibagikan oleh Bapak dan Ibu, dan kami sangat ditolong untuk banyak memahami. Dan saya juga tadi memberi sedikit tanggapan dalam kolom chat itu. Dan Bapak dan Ibu serta teman-teman,
kalau kita berbicara tentang alam, saya sepakat tadi yang Bapak dan tadi Bapak, ya, Bapak yang tadi Bapak barusan bilang itu bahwa apa? Kalau kita berbicara ini tentang alam, kita juga ingat bahwa kita manusia juga kita punya hubungan dengan segala yang terjadi dengan alam ini. Dan saya juga ingat karena minta maaf karena saya dari teologi, jadi saya omongnya agak sedikit dari sisi teologinya, Pak. Kalau kita berbicara tentang alam, saya selalu bilang bahwa kita manusia ini adik yang diciptakan oleh Tuhan setelah alam ini dan segala isinya ada. Jadi alam dan segala isinya itu adalah kakak kita. Kalau ada yang bilang alam itu ibu, saya mau bilang bahwa alam itu saudara kita. Dia dengan segala pengorbanan yang besar menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Makanan, air, udara dan sebagainya yang menjadi kebutuhan dari manusia itu sudah disediakan oleh Allah melalui alam ini sehingga kita dapat terpelihara. Nah yang terjadi bahwa kita sebagai kita manusia yang adalah adik dari alam ini, kita seolah-olah bahwa kita dengan kuasa yang kita punya, kita kalau mau dibilang ya, kita berbuat yang tidak adil kepada adik atau alam kita ini, sehingga yang terjadi bahwa ada banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam ekoteologi ini. Nah karena itu Bapak dan Ibu, teman-teman, saya tidak memberikan pertanyaan, tapi saya ingin kita juga berefleksi dan mengingat kembali bahwa kita sebagai mandataris Allah yang mengolah dan memelihara alam ciptaan ini, marilah kita sadar benar dan mengelolanya dengan rasa tanggung jawab, hormat dan takut akan Tuhan. Karena kalau kita menghormati, kita ingat bahwa alam ini adalah bagian dari kita dan pasti kita menaruh rasa hormat itu. Tapi kalau kita hanya dengan kerakusannya kita, keserakahannya kita, ya ini sudah yang terjadi. Ada banyak kita sekali yang baru-baru ketika badai Seroja itu semua orang bilang bahwa alam marah terhadap kita, alam ini ya alam ini sudah ya seperti ya kalau mau dibilang ya alam ini sedang memperlihatkan wajahnya yang sekarang. Jadi dalam keadaan yang sakit, yang rusak ini bukan karena dia rusak. Apa bilang bahwa kita manusia ikut terlibat di dalamnya. Karena kita dalam ketidaktanggung jawabnya kita berlaku sewenang-wenang, seenaknya kita saja. Mungkin ini saja Bapak dan Ibu, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Kita mengelola dan kita tidak pernah menjadi pemilik. Saya kira itu penting. Jadi jangan kita menganggap bahwa kita ini pemilik. Tidak, kita hanya diberi wewenang untuk mengelola dan mengolahnya. Mungkin Mbak Siti mau menjelaskan soal perempuan itu, Mbak. Halo. Baik, Pendeta Simon. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih dulu kepada Pendeta Mesah tentang cerita bagaimana penjelasan di awal ya, karena saya juga sedang melakukan penelitian di Kalimantan Tengah, disertasi saya tentang bagaimana hubungan berganti-gantinya komoditas eksploitasi dengan hubungan manusia dengan alam yang berubah, yang salah satunya juga berkaitan dengan konteks agama, mana dulu kolonial dan memperkenalkan agama Nasrani yang kemudian mirip lah ininya sebenarnya. Bagaimana kemudian yang sekarang kita kenal dengan agama Kaharingan kalau di Kalimantan itu kan, bagaimana mereka kemudian diubah gitu ya kosmologinya gitu.
dalam pandangan saya memang itu kemudian juga berpengaruh terhadap cara orang memandang dirinya dan memandang alam begitu. Saya rasa itu itu aspek yang penting saat kita bicara sebenarnya gitu ya. Yang saya rasa penting juga kita percakapkan. Saya nggak tahu kalau saya rasa penting juga itu disertasi Bapak bisa diterbitkan menjadi buku. Saya nggak tahu apakah itu ada dalam buku yang baru itu. Tentu saja saya tertarik untuk memesan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencatat ada dua. Yang ini saya mau nanggapi tentang hutan dulu. Saya pernah menulis tentang judulnya itu, saya lupa namanya, cendana apa gitu ya. Jadi ini hasil percakapan dengan, dulu dia mantan kepala desa. Ini kakaknya Ibu Aleta Baun di Molo. Ya. Dia bercerita tentang cendana sebenarnya. Dan buat saya itu cerita yang mengagetkan dan menurut saya skandal besar dulu waktu itu ya. Bagaimana cendana yang itu khas pulau-pulau kecil di kawasan Sunda-Sunda kecil itu bisa dibilang dihabisi begitu. Dan sebagian masyarakat menyebutnya filosofi cendana ini sebagai pasak bumi lah, pasak pulau begitu kira-kira. Jadi dia kalau tenda itu kan punya pasak tuh pemegang. Jadi yang saya tangkap saat itu ada perintah dari waktu itu Yogi S. Mehmet kalau nggak salah, jadi Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan satu program namanya pemutihan cendana. Sehingga saat itu bagaimana cendana-cendana itu yang tentu saja dia punya relasi yang kental dengan adat, entah itu dalam konteks dianggap sebagai pohon setan dan seterusnya, tetapi bahwa dulu itu dimuliakan sebenarnya. Yang kemudian diputihkan seolah-olah itu tidak bertuan. Ini penting konteks tidak bertuan itu karena setiap orang bisa menebang cendana. Saya nggak tahu efeknya, tapi saya melihat efek itu luar biasa. Saya nggak tahu dan saya tidak menemukan catatan atau orang pernah menulis tentang ini. Bagaimana kemudian pemutihan cendana itu membuat orang sebenarnya seperti memusuhi alam, antar mereka saling berebut, saling mencelakakan. Itu hanya 2 tahun, 1 atau 2 tahun. Dan mungkin ribuan pohon atau saya nggak tahu, ratusan ribu pohon mungkin dihilangkan. Saya sempat menelusuri apakah, karena itu menurut saya skandal betul, dia endemik gitu ya. Terus ada keputusan, saya nggak tahu pohon itu dipakai untuk apa, tapi saya tahu, saya mencatat bahwa saat itu mau ada pemilu kalau nggak salah. Dan tidak ada satu kasus pun yang terangkat di media. Satu kasus yang saya temui berkaitan dengan pencatatan itu hanya karena ada penyelundupan ke Surabaya, hanya itu yang masuk dalam perkara hukum. Saya nggak tahu saya rasa ini penting ya. Saya merasa itu skandal ekologis kalau dalam konteks NTT, karena kemudian sebenarnya pulau-pulau cendana, tanaman ini kan tidak berhasil dipulihkan seperti semula karena dia memang khas, dia butuh inang. Yang kemudian kalau dalam pemahaman saya penanganannya itu mirip yang Bapak sebutkan tentang HTI gitu. Jadi NTT itu sebenarnya kayak proyek-proyek jadikah, tidakkah, terserah kau asalkan ada proyek kehutanan sah. Kira-kira begitu. Jadi kasihlah reboisasi, namanya kemudian macam-macam itu kan gitu. Tetapi intinya bagaimana agar negara bisa klaim itu tanah adat adalah tanah pemerintah. Gitu. Dan sebenarnya saya melihat yang serupa berkaitan dengan cendana ini karena ya pengetahuan orang terbatas sebenarnya dan pemulihan cendana tidak bisa dilakukan seperti memulihkan seperti awal begitu. Yang pohonnya ratusan tahun, yang puluhan tahun, dia akhirnya menjadi proyek satu dari 1 tahun ke tahun berikutnya.
seperti itu. Saya rasa kawan-kawan penting, kawan-kawan yang belajar teologi ya, meletakkan contoh pemutihan cendana ini apa gitu dalam pemahaman memulihkan Pulau Timor sebenarnya. Menarik usulan masyarakat adat Molo yang bahkan dia bilang itu lambang TTS itu harus diubah, tidak boleh ada cendana di bawah karena akarnya itu bukan begitu caranya begitu. Itu gugatan penting menurut saya, itu gugatan dekolonial menurut saya yang saya rasa hal-hal seperti itu harus diperbanyak untuk diperbincangkan. Karena dengan begitu kita jadi memahami termasuk apa yang Bapak Pendeta bilang tentang penginjilan dan seterusnya, sehingga kita bisa menjadi refleksi begitu ya, sehingga lebih mudah dan saya tahu bagaimana kawan-kawan di Ruteng juga ada satu diskusi yang saya ikuti juga, bagaimana kemudian kesadaran para agamawan di Ruteng yang kemudian membuat penolakan terhadap tambang di sana itu menguat gitu. Jadi saya rasa NTT penting mempercakapkan sendiri sejarah sosial ekologisnya begitu. Yang selama ini saya rasa tidak banyak orang pintar lahir dari NTT, tetapi saya rasa NTT perlu membawa, termasuk bagaimana saya berusaha membawa bahwa kami tidak menjual apa yang tidak bisa kami buat. Saya rasa percakapan dekolonial itu NTT akan kontribusi penting berkaitan dengan kritik terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengenalkan, jadi jangan terlalu takut begitu ya, berkaitan nanti hak laki-lakinya ditinggalkan begitu. Masa belum apa-apa udah ketakutan. Itu satu. Jadi ini rombongan yang saya bilang tadi, Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu yang berusaha merebut tafsir. Banyak tafsir itu yang tafsir Al-Quran itu yang tidak adil perempuan, termasuk misalnya kalau haid nggak boleh masuk masjid lah gitu ya, atau waris misalnya begitu, hak waris dan seterusnya. Nah ini ini sedang istilahnya tuh di challenge gitu, ditantang gitu ya. Menarik sebenarnya kalau juga terjadi hal yang sama di Nasrani dan terjadi percakapan di antara para perempuan ini, menurut saya akan menarik gitu. Jadi mereka memperkenalkan sesuatu istilah yang disebut kesalingan gitu ya. Jadi kesalingan ini ya saling gitu. Jadi bukan siapa mendahului siapa. Jangan membayangkan kita mungkin lebih mudah membayangkan laki-laki itu melakukan kekerasan terhadap perempuan. Tetapi jangan lupa kekerasan itu berlapis juga gitu. Perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan gitu. Jadi relasi kuasa itu yang saya sebut tadi, interseksionalitas itu tadi gitu. Jadi relasi kuasa itu berlapis-lapis dan berkelindan. Itu menjadi penting meletakkannya, sehingga tidak valid saat misalnya kita menanggapi atau mengomentari misalnya terjadi kekerasan terhadap perempuan, misalnya perkosaan itu karena mereka pakai rok pendek misalnya, atau ini gara-gara dia minum mabok gitu. Mungkin iya, tetapi karena di kepala kita itu sudah ada relasi kuasa, laki-laki itu adalah yang kuat gitu ya. Nah, kesalingan ini penting diletakkan. Tentu saja seperti saya bilang, kuat itu nggak cukup. Ada lagi tuh, misalnya perkosaan kepada anak muda oleh yang tua misalnya gitu. Jadi penting kita mengkoreksi bahwa atau merefleksi bahwa identitas itu berlapis begitu ya, melihatnya begitu. Termasuk kemudian bagaimana agama-agama seperti Islam yang mayoritas itu juga kadang juga melakukan kekerasan terhadap agama lain gitu, termasuk Kristen atau Buddha, Hindu dan yang lain, bahkan pada pemeluk agama Islam sendiri yang misalnya NU dan Muhammadiyah bisa
mengharamkan yang lain atau HTI dan FPI dan sebagainya begitu. Jadi menarik melihat ini dengan kesadaran bahwa dulunya itu nggak binari seperti itu gitu, tidak dikotomi laki perempuan gitu ya. Itu yang juga berkaitan dengan concern kritik dekolonial. Nah, sehingga menurut saya penting meletakkannya bahwa jangan takut dengan ini belum apa-apa sebenarnya gitu. Penting menurut saya, satu, kita melakukan refleksi apakah kesalingan itu bagaimana kita meletakkannya begitu ya. Jadi salah satunya adalah dengan bagaimana agar kita bisa membantu 5 pengalaman perempuan, 2 pengalaman perempuan tadi, biologis dan sosial itu dimudahkan gitu. Dimudahkannya bagaimana? Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Kita nggak ada yang meragukan bahwa ibu itu adalah segalanya, gitu ya. Perempuan luar biasa yang tidak terhitung lah ininya. Tapi saya rasa kita penting merefleksi diri kita. Apakah saat ibu kita melahirkan, ibu kita nifas, ibu kita haid, yang kesakitan itu, kita ada di sana memudahkan dia? Jadi maksud saya tidak di kepala kita itu mengagung-agungkan seorang ibu atau mengagung-agungkan seorang perempuan sebagai penjaga bumi, tapi kita tidak pernah membagi beban mereka berkaitan dengan urusan domestik dan urusan pengasuhan. Itu tidak adil namanya gitu. Jadi kita bersembunyi dari keagungan seorang ibu, sebenarnya kita mengeksploitasi dia somewhere gitu. Dengan cara lain, dengan tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, dengan tidak mendengarkan suaranya, dengan tidak menanyakan keinginannya juga begitu. Jadi kita mengagung-agungkan itu, tapi sebenarnya kita juga menjadi penindas gitu ya. Saya rasa itu penting, kecuali memang si ibu atau perempuan itu dengan sadar memilih, saya memilih untuk secara penuh bergerak di ruang domestik gitu ya. Silahkan, tapi dengan kesadaran dan dengan dibantu dimudahkan, termasuk memudahkan mengalami pengalaman sosial lainnya itu tadi gitu. Misalnya nih gitu. Oke, perkosaan sering terjadi di tempat-tempat gelap gitu ya. Misalnya, oke, fasilitas lampu gimana? Itu memudahkan dia gitu untuk tidak terancam gitu. Termasuk memudahkan dia adalah mengurangi pikiran kita yang patriarkal itu tadi gitu. Bahwa tubuh perempuan itu mesti diatur gitu ya, bahwa dia harus nggak boleh pakai rok pendek, sementara pikiran kita yang ngeres sebenarnya gitu. Jadi penting kita kemudian merefleksi diri kita, mau laki-laki atau perempuan, jangan salah ya, perempuan juga sama, karena kita dibesarkan oleh sistem yang patriarkal agak lama, kadang kita juga mengopresi perempuan, sama tuh di kepala kita kadang. Saat kita dengar kasus perkosaan, bukannya misalnya menanyakan apakah perempuan sudah mendapat bantuan diselamatkan, enggak. Kenapa dia bisa ada di sana itu perempuan, misalnya. Begitu juga di kepala kita. Tiap orang mengalami yang disebut oleh para pemikir dekolonial itu, disarankan memiliki investigasi namanya decolonial investigation gitu ya. Saya baru menyadari bahwa ada pembedaan laki-laki dan perempuan setelah saya kuliah. Itu karena waktu kecil di keluarga kami itu, kami ada 2 perempuan, 2 laki-laki. Saya tidak pernah memikirkan bahwa ada pembedaan saat ibu saya hanya menyuruh anak-anak perempuannya itu mencuci dan mengurus rumah, sementara adik kami yang laki-laki tidak. Mereka bahkan tidak punya kewajiban untuk buang sampah. Baju mereka kami yang cuci, gitu ya. Saya tidak merasa ada pembedaan saat itu. Saya baru merasa bahwa ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan saat saya kuliah dan di organisasi pecinta alam kami itu ada pemilihan ketua umum. Ada 5 kandidat, hanya saya satu-satunya perempuan, dan salah satu kandidat laki-laki itu bilang kepada saya, kamu mundur saja, kan kamu perempuan toh? Saat itulah saya merasa ada pembedaan laki-laki dan perempuan.
saat itulah saya merasa ada yang disebut ketidakadilan gender. Nah, saya mengajak kawan-kawan untuk merefleksi dirinya, apakah saya menyadari ada ketidakadilan itu? Sehingga dengan begitu, kita tidak menjadi orang yang tidak adil juga. Tidak hanya pada perempuan, tapi juga pada laki-laki, karena gender itu laki-laki. Apa yang tidak adil pada laki-laki? Laki-laki harus menanggung seluruh beban untuk urusan ekonomi, misalnya yang berbentuk cash. Karena apa? Karena perempuan nggak pernah dihitung juga. Sebagai itu yang unpaid labor itu yang saya bilang. Laki-laki tidak boleh menangis dong. Laki-laki nggak boleh cengeng, kebayang nggak tuh? Udah mau sedih gitu nggak boleh nangis. Karena apa? Karena nggak hebat kalau laki-laki nangis. Selalu kita dibedakan begitu. Jadi jangan salah, itu juga laki-laki melambai dianggap tidak laki-laki. Gitu ya. Jadi penting menurut saya memulai itu dari diri kita, merefleksi. Apakah kita cukup adil gitu? Setidaknya dimulai terhadap perempuan ibu kita sendiri. Gitu. Jadi saya nggak yakin kalian para laki-laki ini tahu kapan ibunya haid dan kapan dia butuh dibantu untuk meringankan bebannya. Saya nggak yakin kalian, meskipun kalian bilang, ibu itu hebat, tipu-tipu saja itu kalau cuman bilang hebat tapi tidak memahami kapan daur haid dia misalnya, setidaknya sehingga bisa bantu misalnya. Nah, itu yang saya maksud sebenarnya. Jadi kita juga suka meletak ini yang disebut esensialis gitu ya. Jadi perempuan ini penjaga alam dia gitu ya. Dia diagung-agungkan sebagai masyarakat adat penjaga alam, tetapi terus diopresi, haknya tidak diberikan. Termasuk perempuan gitu, dia dianggap sebagai penjaga alam, tetapi dia ambil air sendiri, dia suruh jaga alam sendiri. Jadi kita sebenarnya meletakkan beban berlapis-lapis, itu yang disebut dengan esensialis tadi gitu ya. Kira-kira itu semoga menjawab. Iya, teman-teman, kalian mestinya berbahagia ya, karena ada perempuan yang bersuara seperti Mbak Maimunah ya. Jadi saya berpandangan bahwa ini bukan pembelaan perempuan, tetapi ini suara perempuan betul ya. Salah satu ekofeminisme itu muncul karena sebenarnya kalau terjadi bencana itu korban itu perempuan dan anak-anak itu di samping mungkin lansia. Jadi karena mereka yang berkaitan dengan persoalan domestik sehari-hari. Jadi karena itu terima kasih banget bahwa suara lantang Mbak Maimunah ini menurut saya menjadi penting ya. Nah, ini sudah hampir jam 9, tinggal setengah jam. Saya membuka satu sesi hanya untuk 2 orang penanya. Adakah yang mau memanfaatkannya atau host bisa membantu saya? Halo, selamat malam. Ya, Erni, satu. Ada yang lain? Ada satu lagi? Halo? Nggak ada? Terakhir. Oke, silakan. Mbak Erni. Ada Simon. Hah? Ya, terima kasih. Kenapa? Terakhir saya. Oh, Pak Han. Jadi ada Mbak Erni sama Pak Handoko. Silakan. Mbak Erni dulu. Oh ya, baik. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Saya bukan bertanya, tapi saya hanya memberikan tanggapan tentang yang sudah dibicarakan oleh Bapak Pendeta Mesakletan. Saya pernah baca satu artikel dari seorang Muslim namanya Ahmad Sumaro. Ya, dia katakan bahwa dalam Al-Quran, dia sempat memberikan satu ayat Al-Quran, saya lupa itu di mana, tapi isinya bahwa dikatakan bahwa sesungguhnya kami menempatkan kamu sekalian, kamu di muka bumi dan mengadakan bagimu sumber penghidupan di dalamnya.
amat sedikitlah kamu bersyukur. Jadi kira-kira bunyinya demikian. Jadi saya pikir bahwa Al-Quran ini ayat Al-Quran ini sudah memberitahukan kita bahwa manusia itu sebenarnya sumber kerusakan alam. Ya, manusia itu sumber kerusakan alam. Dan juga saya juga melihat bahwa sebenarnya ayat-ayat ini juga memberikan kita pencerahan bahwa Allah yang sudah Tuhan berikan bagi kita ini sebenarnya untuk menghidupkan kita manusia. Tetapi kita manusia tidak bersyukur, gitu ya. Jadi saya melihat bahwa dalam kata tidak bersyukur ini saya memahami bahwa kita tidak bertanggung jawab, kita tidak menjaga, kita tidak melestarikan alam ini yang sudah memberikan kita kehidupan. Jadi dari hal ini dan juga saya juga ingat satu ayat firman Tuhan dari satu Kejadian, di situ diberikan ada satu kalimat bahwa berkuasalah atas. Jadi ada sebutan alam gitu. Atas ikan-ikan di laut, atas tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, kadang kita orang Kristen kita salah mengartikan hal ini. Berkuasa kita memahami bahwa kita berlaku seenaknya, kita berkuasa seegoisnya kita dan kita merusakkan alam ini. Padahal kalau kita memahami dalam kerangkanya Allah, itu adalah bahwa bagaimana kita bertanggung jawab memelihara alam ini yang sudah Allah berikan bagi kita. Jadi saya melihat bahwa alam ini sudah seperti bagian dari hidup kita. Dia sudah seperti kekasih kita. Dan memang alam ini diciptakan alam ini diciptakan lebih dahulu oleh Allah. Sebenarnya dia punya tujuan untuk memenuhi kita punya kebutuhan manusia supaya kita bisa hidup. Jadi tanpa alam maka kita manusia ini tidak bisa hidup seperti yang sudah dikatakan oleh Al-Quran tadi. Dia memberikan kita kehidupan. Jadi saya melihat bahwa alam ini sudah seperti nafas kita. Jadi kalau alam ini rusak, maka kita manusia pun tidak bisa bernafas. Kita mati. Karena alam memberikan kita banyak hal. Dia yang menopang kita, dia yang mengasuh kita, dan memberikan kita udara yang baik, kita juga bisa minum, bisa makan, dan sebagainya. Oleh karena itu saya berpikir bahwa kita perlu bersikap adil. Dan itu adalah kewajiban kita ya terhadap alam ini. Jadi bahwa alam ini mereka juga punya hak untuk hidup. Mereka juga punya martabat. Mereka juga punya hak untuk ada dalam suasana yang damai. Yang seperti dikatakan oleh Boff, saya pernah membaca salah satu artikel. Dikatakan bahwa kita umat manusia ini sebenarnya kita punya kewajiban untuk mewujudkan keadilan kepada bumi. Bumi dan semua isinya termasuk alam ini. Bahwa mereka punya harkat dan martabat. Dan punya hak. Dan mereka itu sudah seperti kakak. Tadi sudah dijelaskan oleh adik. Ya, mereka sudah seperti kakak karena mereka diciptakan lebih dahulu dari kita. Jadi kita ini sebenarnya adalah adik-adik. Dan mereka itu Allah menciptakan mereka hadir bahwa itu sudah untuk memenuhi kita punya kebutuhan hidup. Jadi saya melihat bahwa kita manusia dan juga alam ini kita adalah serahim. Ya, kita dilahirkan sama-sama dari satu Allah. Ya, berarti bahwa kita adalah sekandung, ya, kakak adik. Kita adalah keluarga. Karena itu sebagai saudara atau sebagai saudara kandung, kita harusnya menolong, saling melayani. Karena Allah sudah melayani kita pun juga harus melayani. Jadi ada sikap saling mengasihi. Bagi saya, bumi ini sudah memberikan kita banyak hal, ya. Tetapi terkadang kita malah bersikap egois. Alam sudah memberikan kita kehidupan, tapi malah kita memberikan kerusakan bagi alam. Jadi kita ini seperti kacang yang lupa kulit. Alam sudah baik kepada kita, tetapi kita malah berlaku buruk padanya. Jadi ada seperti satu kalimat bahwa air tuba dibalas dengan air susu. Ya, kalau tidak salah, ada kalimat demikian. Jadi bumi ini sudah seperti ibu yang menyusui kita. Tetapi kita malah meracuni ibu kita. Tadi saya sempat dengar dikatakan oleh Bapak Mes bahwa kita ada yang membuang sampah sembarangan, membuang sampah di laut, dan lain sebagainya. Itu kita sementara meracuni ibu kita. Dan pada akhirnya bahwa itu juga akan meracuni diri kita juga. Dan kita ini seperti menjadi anak yang kualat yang tidak menghargai ibu. Ya, dan kemudian saya juga berpikir bahwa penting bahwa kita perlu memahami bahwa sebenarnya dunia ini
akan hancur bukan karena orang-orang besar, tetapi karena orang-orang biasa. Dalam artian bahwa ketika kita lihat orang lain menyakiti alam ini, ketika kita melihat bahwa ada yang membuang sampah sembarangan dan kita tidak berbuat apa-apa, kita hanya menonton saja, itu sama dengan kita juga sedang menghancurkan bumi ini, walaupun kita tidak melakukannya. Jadi orang jahat ini sebenarnya punya pengaruh yang kecil. Dan yang punya pengaruh yang besar dalam menghancurkan bumi ini adalah kita orang yang biasa, yang hanya lipat tangan, hanya menonton ketidakadilan yang dilakukan orang lain terhadap alam ini. Jadi tindakan ketika kita menonton saja, kita melihat saja, itu juga bagian dari kita melakukan ketidakadilan kepada alam ini. Mungkin itu sedikit tanggapan saya. Iya. Ada orang bilang bahwa ada yang namanya kekerasan tak bersuara. Ya. Apa itu kekerasan tak bersuara? Tidak peduli. Jadi kalau kita diam, kita nggak berbuat apa-apa, itu bukan karena baik. Itu bisa jadi kita sedang melakukan kekerasan tak bersuara. Ketidakpedulian itu adalah kekerasan tak bersuara. Nah, oke, terima kasih Mbak Eni memberikan tanggapannya seperti itu. Silakan Pak Han. Terakhir ini Pak Han. Iya, terima kasih Pak Simon. Sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan Ibu Sinti maupun Bapak Mesah tadi, dan juga para penanya atau yang memberikan masukan-masukan sangat menarik sekali. Dan saya jadi teringat ini karena apa yang terjadi pada diri kita saat ini itu karena ulah kita terhadap alam atau terhadap bumi ini. Nah, sehingga muncul kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa bumi lagi marah, atau alam lagi marah, atau Tuhan juga lagi marah, sehingga corona muncul di bumi ini. Nah, masalahnya sekarang apakah memang karena yang lagi marah itu sehingga corona mengancam hampir kita di seluruh bumi. Nah, terus bagaimana mengatasi atau bagaimana kita bisa menghimbau agar supaya apa yang disampaikan yang menanggapi terakhir tadi, kita jadi orang yang peduli. Begitu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Han. Pak Mesak dan Bu Mbak Siti, Pak Han ini salah seorang pegiat bencana ini. Karena dia adalah Taruna Siaga Bencana, Tagana aktif dari Madiun, aktif ini. Mantap. Jadi kalau di NTT ada badai Seroja, sebenarnya di Jawa Tengah ada gempa. Dan memang kemudian itu kalah dengan NTT karena gempa Lumajang Malang itu sebenarnya juga banyak korban. Tapi karena NTT lebih besar, maka lebih banyak orang daya dan dana dikerahkan ke NTT. Dan Pak Han adalah orang yang berjalan ke situ. Saya pikir apa yang ditanyakan Pak Han sebenarnya Mbak Maimunah tadi sempat menyebut di awal tentang zoonosis itu. Jadi kalau lingkungan rusak lalu wabah, pandemi dan sebagainya itu ada teori yang menyebutkan semacam itu. Tapi oke lah, barangkali Pak Mesak dan Mbak Siti mungkin akan ada semacam closing begitu untuk ya apa yang mau diomongkan. Silakan Pak Mesak dulu deh untuk closing
dan pesannya yang penting. Ya, baik. Jadi terima kasih semua yang tadi sudah memberi pikiran menanggapi, termasuk yang terakhir Bapak Handoko. Memang kalau ketika kita bilang alam marah atau kita bilang Tuhan marah, itu sebetulnya juga dalam bahasa lain kita melepas tanggung jawab. Ya. Karena kita seolah-olah melemparkan bahwa ini karena ulah dari orang lain. Jadi bencana sesuatu itu karena orang lain dan kita melepas bagaimana tanggung jawab kita. Dan kita nanti menganggap diri sebagai penonton saja yang nanti mengeluh atau marah ya, terhadap situasi. Jadi sebetulnya ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana berpikir bersama-sama dari semua lapisan masyarakat, semua elemen masyarakat, termasuk juga mungkin semua agama yang ada di Indonesia, untuk mari kita dari posisi kita masing-masing untuk bergiat menafsir yang baru, cara-cara baru, bahkan juga kearifan-kearifan lokal untuk kita gali dan gunakan untuk membangun kesadaran baru supaya orang lebih peduli. Karena bencana ini kan bukan terjadi begitu saja, ya, tapi dia adalah akumulasi dari berbagai-bagai hal yang sudah dilakukan. Jadi upaya manusia yang eksploitatif terhadap alam inilah yang menciptakan terjadi perubahan iklim dunia yang mengarah kepada perubahan ekstrem ya, iklim, sehingga juga pemanasan global. Sehingga makanya bencana badai-badai, angin puting beliung, seroja dan lain-lain ini akibat dari itu. Akumulasi dan semua hal perusahaan hutan ini sehingga iklim kita berubah. Jadi inilah tanggung jawab kita bersama. Ancaman bagi bumi kita ini bukan hanya tanggung jawab sebuah agama, tapi tanggung jawab kita bersama. Saya sepakat tadi pikiran dari Ade yang menganggap bumi sebagai saudara, atau usulan dari ini untuk juga tafsiran dalam agama Islam dan lain sebagainya yang positif, yang menarik untuk mendukung pelestarian alam, peduli ya, pada alam, penghargaan terhadap alam. Ini memang harus kita gali. Dan saya tertarik dengan apa yang tadi Ibu Siti Maimunah bilang bahwa urusan-urusan domestik jangan kita semua bebankan pada perempuan. Dan ini memang dalam budaya kita yang sifatnya patriarkal ini memang kita bilang surga di telapak kaki ibu, tapi pada saat yang sama kita membebani ibu dengan berbagai-bagai beban yang terlampau berat. Jadi dulu saya waktu masih muda saya bertugas di Pulau Rote, pulau paling selatan di Indonesia. Pak Jokowi sudah sampai. Di situ saya kan jadi pendeta jemaat sekaligus ketua klasis. Jadi pimpinan wilayah untuk sekitar 30-an gereja. Dan saya karena saking cinta pada istri saya juga pendeta. Dia sudah melayani sebagai pendeta, dia juga harus jadi istri, jadi ibu. Dia harus mengerjakan sebuah pekerjaan domestik. Maka saya tergerak kesian. Dia begitu harus membagi waktu. Jadi saya ambil waktu mencuci piring dan membantu pelantai. Bayangkan apa yang terjadi dalam budaya masyarakat Rote yang mengagungkan seorang pemimpin laki-laki tidak boleh menyentuh pekerjaan rendah, mencuci piring dan mengepel lantai. Wah, mereka datang protes di rumah kami, bilang, wah, Bapak pendeta tidak boleh itu pekerjaan wanita. Kenapa Bapak harus mengepel, mencuci piring? Saya bilang, saya lakukan ini karena saya sayang pada istri saya. Saya mau berbagi beban bersama dia. Karena saya lihat, dia sudah sibuk sebagai pendeta, dia sudah sibuk sebagai istri, sebagai ibu lagi, dia harus bekerja. Maka rasa cinta saya sebagai seorang laki-laki di sini. Jadi mulai dari saat itu,
para penatua, pemimpin gereja, jemaat di situ kirim anak-anak muda khususnya perempuan untuk datang bantu cuci piring di rumah, bantu ngepel lantai karena mereka tidak sampai hati. Biarkan seorang laki-laki pemimpin gereja mencuci piring dan pelantai. Padahal yang saya lakukan itu saya cinta pada istri saya. Nah ini pikiran seperti ini belum ada di setiap laki-laki di Rote, bahkan di NTT, bahkan mungkin di Indonesia. Jadi ini perjuangan berat dari seorang ahli ekofeminis ya, seperti Ibu Siti Mauna dan kawan-kawan. Juga Pak Handoko dengan Pak Simon, bagaimana kita kita mengembangkan paradigma baru. Ya. Jadi kita jangan puji perempuan, tapi pada pihak yang sama kita merendahkan dengan seluruh beban mereka yang pikul. Itu closing dari saya. Terima kasih Bapak Simon. Saya terus kah? Boleh kok? Oh tentu saja boleh. Silakan Mbak. Sebelumnya saya mau jawab tadi karena ada Frata Mandoen ini beberapa kali dia posting lagi. Saya rasa penting kawan-kawan jadi saya itu mengenal filosofi tentang lingkungan paling mudah seumur hidup saya itu dari orang Mulu ya. Jadi yang meletakkan bahwa alam itu seperti tubuh manusia begitu. Jadi tulang itu seperti gunung batu, air itu seperti darah, terus daging itu seperti tanah, dan kulit itu seperti hutan, gitu. Jadi saya rasa ya dibawa aja filosofi masyarakat adat itu kembali begitu. Tadi sebenarnya Pendeta Mesa sudah menjawab tentang itu ya, bagaimana cara pandang bahwa pohon itu adalah begitu. Mungkin ada akar dari itu juga. Justru menurut saya filosofi orang Molo yang meletakkan bagaimana memperlakukan alam sebagai itu, memandangnya sebagai tubuh manusia, itu yang menurut saya perlu dipercakapkan. Karena merusak alam itu seperti merusak tubuh sendiri sebenarnya. Jadi kita makan tangan kita gitu, kita potong dulu hidung kita gitu. Pelan-pelan begitu sampai kita akhirnya karena kita amputasi pelan-pelan tubuh kita, ya kita mati pelan-pelan, kira-kira begitu. Itu ininya. Ya. Yang kedua, sebenarnya apa sih ininya gitu. Jadi mungkin ini yang terakhir itu. Jadi bolehkah jika ibu kita haid bisa kita beritahu ke kami misalnya? Haid itu adalah hanya daur biologis gitu loh. Daur biologis dengan segala resiko kesakitan yang berbeda-beda dari tubuh perempuan satu dengan lainnya. Jadi ya jangan disakral-sakralkan juga sehingga seolah-olah itu urusan perempuan, padahal ya kita nggak mau tahu aja begitu sebenarnya gitu. Jadi ya nanya aja nggak apa-apa, atau kalau nggak mau nanya karena malu diobservasi. Kapan ya ibu saya itu suka tiba-tiba ke tempat tidur terus melungker gitu misalnya, kalau bahasa Jawanya itu seperti itu gitu. Oh dia bangun siang-siang itu sakit kepala dia bilang begitu. Jadi ya observasi dong gitu. Kalau tapi jangan meletakkan itu sebagai sesuatu yang tabu, termasuk pendidikan seks menurut saya gitu. Misalnya dulu saya nggak pernah tuh dikasih tahu haid itu kenapa sakit ya gitu. Ternyata itu ilmiah gitu, karena alami gitu. Karena apa? Karena itu tadi sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma, dia itu akan luruh. Kalau nggak dikeluarkan dari tubuh, dia bisa jadi penyakit, bisa jadi kanker rahim dan seterusnya. Nah, agar keluar, tubuh itu punya sistem, dia memompa lah gitu. Otot itu kontraksi. Jadi sama kan, kalau memompa itu kan butuh energi tuh. Jadi dia memompa dari rahim agar keluar menjadi darah haid gitu. Sesederhana itu pemahamannya begitu. Juga sesederhana kalau kita memberikan pelajaran tentang bahwa tubuh perempuan yang dewasa itu berpotensi misalnya dia beresiko hamil kalau melakukan hubungan seks gitu, dan itu melekat pada perempuan, nggak melekat pada laki-laki gitu. Laki-laki setelah berhubungan seks udah dibawa tuh gitu.
tapi melekat dia kalau terjadi pembuahan antara sel telur dan sperma. Itu juga menjadi penting untuk dalam itu pendidikan seks biasa sebenarnya, gitu ya. Jadi ya mulai sekarang menurut saya mungkin penting kita merefleksi apa yang terjadi pada ibu kita, gitu. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan kawan-kawan tadi dua hal penting yang saya ingin sampaikan, gitu. Jadi karena tadi ada percakapan tentang orang besar dan orang kecil, gitu ya, bahwa orang justru alam ini mungkin akan hancur oleh orang kecil. Saya justru percaya bahwa sebenarnya pemulihan itu tidak dimulai oleh orang-orang besar, orang-orang kaya dan seterusnya, begitu ya. Justru menurut saya karena kearifan yang dimiliki oleh orang kecil itu yang dihancurkan, gitu. Itu yang kemudian menurut saya mesti dihidupkan lagi, begitu. Dipercakapkan lagi, menemukan makna lagi yang feodal tapi mengandung kekerasan tentu harus ditinggalkan, gitu. Tetapi saya rasa waktunya lah sekarang melihat persoalan itu tidak sekedar dibungkus dengan jargon ala marah lah, gitu ya, perempuan penjaga hutan lah, gitu. Saya rasa kita mesti melihatnya dalam konteks yang saya usulkan tadi, gitu. Ini sistem patriarki yang terus bergandengan dengan sistem kapitalis, gitu ya, sistem yang mengukur segala sesuatu dengan penumpukan materi, termasuk pemerintah menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi misalnya, yang kemudian ini itu menyebabkan hanya 1% orang itu menguasai, mendapat keuntungan dari 49% aset bangsa ini. Jadi saya mau menunjukkan sistem ini sehingga dia ada ketimpangan yang besar sebenarnya, gitu ya. Dan itu tuh menyejarah, gitu. Dari yang kolonial itu tadi, baik melalui agama, baik melalui eksploitasi hutan dan seterusnya, yang penting membuat kita kemudian menjadi berpikir kritis, gitu ya. Tidak meletakkan pemimpin itu sebagai dewa, mau itu namanya Jokowi, mau itu namanya Megawati. Justru menurut saya rakyat kecil lah yang saya nggak percaya terhadap bahwa pemimpin itu akan baik. Tidak. Kalau rakyat, kalau tidak kalian sebagai murid-murid yang sekarang atau sebagai rakyat kecil, termasuk saya, itu yang mengontrol mereka. Nggak ada itu rumus pemimpin itu akan baik. Tidak. Rakyatlah yang harus mengontrol. Dan dengan ketimpangan sistem patriarki yang sekarang, menurut saya laki-laki dan perempuan yang masih merasa kelasnya lebih baik dari perempuan lain, itu menurut saya mesti rendah hati untuk merefleksi. Jangan-jangan sikap kita juga berkontribusi untuk melanggengkan itu semua. Dan saya rasa Hari Bumi ini menjadi penting tonggak kita, karena kita berdiskusi kali ini, bagaimana kita punya pandangan yang lebih adil dan lebih baik terhadap bumi, perempuan, dan kelompok minoritas lainnya. Terima kasih. Oh ya Pak Simon, ada sedikit masih silakan. Pertanyaan dari Frata Mandun itu, bahwa baru-baru bencana Seroja itu, badai Seroja, banyak pohon yang tumbang dan dia menghancurkan rumah, bahkan gereja dan lain sebagainya. Maka ada isu yang berkembang, kalau begitu kita tidak usah tanam pohon lagi, karena nanti pohon jadi sumber bencana. Karena diperkirakan nanti badai Seroja ini akan muncul lagi tahun depan. Jadi sebaiknya pohon-pohon dimusnahkan dari sekarang. Nah, saya pikir itu isu yang keliru, pemahaman yang keliru, karena masa gara-gara badai Seroja kita tebang semua pohon ya dan lain sebagainya. Itu saya rasa kurang tepat, dan nanti Pak Handoko marah tuh nanti. Jadi saya pikir yang bijak ialah bagaimana kita mengantisipasi agar pohon-pohon yang mungkin bisa mengancam rumah atau apa mungkin dipangkas atau sedemikian rupa sehingga tidak membawa bencana di masa depan kalau ada badai-badai seperti ini lagi. Jadi bukan berarti kita musnahkan semua pohon, tidak, ya. Tapi bagaimana kita mengantisipasi supaya alam ini tetap menjadi sahabat kita, dia tetap memberi sesuatu yang membuat kita nyaman. Karena
oksigen tercipta juga dari pohon pepohonan. Pohon juga menahan air, membuat air dalam tanah itu tetap ada. Jadi kalau kita menebang seluruhnya karena takut badai lagi muncul, nah ini juga kurang tepat. Jadi itu harus diberi penyadaran. Jadi makasih Pratama ya. Oke, terima kasih Bapak Simon. Terima kasih. Ya, teman-teman, kita akan berakhir. Nah, sebelumnya ada beberapa yang saya ingat. Yang pertama tadi diskusi tentang cendana. Wah, itu menarik. Ya. Karena tahun berapa ya? Waktu itu saya pergi ke Timur Timur karena mama saya itu Cina Kupang dari Kuenino. Oh, orang Kuenino. Oh iya. Jadi ketika kami berkesempatan ke tim saya ngantarkan mama saya pulang ke kampung halaman. Nah, saya sempat main ke Soe. Dan di Soe itu saya kaget karena ada banyak orang membakar pohon cendana. Iya. Sampai aromanya tuh. Terus saya tanya kenapa? Ya ini pemerintah mungkin yang dimaksud Mbak Maimunah pemutihan itu, lalu orang juga marah terhadap cendana dimusnahkan. Iya. Saya heran sekali karena apa? Karena cendana itu tidak mudah tumbuh. Ya. Dia tumbuh di bebatuan, di udara dingin. Gitu loh. Ini sesuatu yang tidak mudah, tapi saya berpikir ini apa-apaan ini. Tapi oke lah. Sebenarnya tadi yang dikatakan Mbak Siti Maimunah banyak ya. Jeruk dari NTT, Timur Tengah itu saya kira luar biasa dulunya gitu. Seingat saya. Kalau saya mendengar cerita mama saya, buah-buahan dari Kupang dan sebagainya itu dulu luar biasa. Itu yang pertama. Tapi yang kedua yang menurut saya penting adalah begini, saudara. Seringkali kejahatan terhadap bumi maupun lingkungan itu menjadi sah. Menjadi sah karena munculnya undang-undang. Ya, jadi undang-undang mengesahkan ya eksploitasi, ekstraksi, apakah itu tambang, apakah itu penggundulan hutan. Jadi ini kan repot, maka sarkastik yang disampaikan Mbak Siti, jangan percaya pemimpin, saya kira itu menjadi permenungan kita ya, bahwa tidak serta-merta ya, bahwa ada tulisan yang menarik. Dongeng itu bukan hanya ketika ada kata pada suatu hari. Tapi dongeng itu juga kalau aku jadi, saya berjanji. Nah itu juga betul. Katanya begitu. Tapi yang ketiga yang tidak kalah pentingnya menurut saya, orang mungkin tidak suka dengan George Soros. Tetapi pernah ada ungkapan Soros yang menghentak saya ketika dia mengatakan, kenapa saya bisa menghancurkan ekonomi sebuah negara? Dalilnya cuma satu. Kalau uang itu bisa kemana-mana, dia pasti menang. Jadi kalau uang datang ke gereja, menang dia pasti. Kalau uang datang ke agama, menang dia. Dia datang ke pengadilan, dia menang. Ya. Makanya Soros bilang, kalau saja uang itu ditempatkan pada tempatnya, saya tidak bisa apa-apa. Tetapi karena uang itu bisa kemana-mana, saya bisa menang. Nah ini yang tadi saya terkesan karena Pak bilang hanya dengan 25.000 pendeta itu, lalu dia malah bisa mengesahkan perusakan hutan. Saya kira itu perenungan yang bagi saya menarik. Bagaimanapun terima kasih Pak Mesak, terima kasih Mbak Siti Maimunah, terima kasih untuk persahabatan dan persaudaraan kita. Kita akan akhiri dan mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mendampingi, menyertai, bahkan menolong Pak Mesak maupun Mbak Siti Maimunah di dalam karya-karya mereka. Kami percaya Tuhan juga menolong kami semua yang hadir. Biarlah semua yang kami percakapkan sungguh-sungguh memperlengkapi kami untuk merawat bumi tiada henti. Terima kasih ya Tuhan. Kasih sayang-Mu dan damai sejahtera-Mu menaungi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.
Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Pendeta Simon, Pendeta Ya. Pak Handoko dan kawan-kawan. Sampai ketemu lain waktu. Yo, Martinus. Sampai bertemu. Yo. Di sini ada itu Ibu Penina, Wakil Lulu, Pak Mesak. Ada Bu Penina, Wakil Lulu. Ibu Penina, ya. Salam kenal Ibu Penina. Oh, ini orang Kupang ini. Oh, orang Kupang. Pak Han, selamat malam. Elia. Yuk, selamat malam Bu Penina. Ya, Be. Kabarnya gimana, Pak? Kabarnya baik-baik. Besok Senin nggak bisa, Pak. Acara Pak Simon kita nggak bisa datang ya? Iya, kan terbatas tempatnya juga. Tapi nanti kita bisa lewat media. Bisa YouTube. Lewat YouTube juga bisa. Tapi linknya Pak. Halo Pak Mesak. Ya. Jadi ini Pak Handoko, Bu Penina, Mbak Elia, Mbak Mima ini semua ada di Departemen Ekumene Kemasyarakatan, Pak Mesak. Wah, hebat ya. Jadi yang menyelenggarakan webinar ini ya. Luar biasa, saya sangat salut ini. Ini luar biasa nih. Karena tidak semua gereja dan teman-teman mampu membuat acara yang baik ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Ya.